Ya, kembali lagi kita hari ini akan menunjukkan tutorial tentang membuat sebuah form reservasi. Di sini saya mencontohkan sebuah form reservasi bengkel. Oke, pertama-tama kita biasa mulai klik dengan new project, lalu akan didapati tampilan form 1 seperti ini. Kita atur start position menjadi center screen, sehingga pada saat start nanti formnya akan muncul di tengah-tengah. Lalu kita ganti teksnya, yaitu menjadi reservasi bank service mobil. Lalu size-nya kita ubah. Di sini saya menggunakan ukuran 800 kali 550. Oke, lalu back color diganti. Sip. Kita tambahkan label di sini untuk judulnya. Tambahkan label lagi. Tambahkan label lagi. Satu label lagi. Oke, ganti teks pada label 1. Pertama kita bisa mengatur ukurannya dulu karena ini adalah judul, jadi ukurannya kita perbesar. Oke. Label 1, teksnya kita ganti menjadi reservasi servis mobil atau servis mobil atau terserah Anda. Pokoknya label 1 ini ditempatkan di atas sebagai judul dari aplikasi yang kita buat. Lalu di sini di label 2 kita bisa masukkan tanggal servis yang nantinya menjadi sebagai tanggal booking atau tanggal kapan customer akan servis di bengkel kita. Lalu di label 3 kita ganti menjadi data pemilik, dan label 4 kita ganti menjadi data kendaraan. Oke, lalu kita tandai ketiganya dengan menekan tombol kontrol dan klik. Lalu kita ganti ukuran fontnya, kita perbesar. Oke. Lalu kita tambahkan lagi ada di sini date time picker mungkin untuk di tanggal servis. Date time picker adalah sebagai alat untuk kita untuk user bisa memilih tanggal. Lalu di data pemilik kita tambahkan lagi label. Kita tambahkan mungkin cukup 3 label. Yang pertama ini kita ganti dengan label nama. Oke, nama. Lalu label 6 kita ganti di sini menjadi nomor handphone. Label 7 kita ganti dengan alamat. Lalu data kendaraan pun kita tambahkan label lagi. 10. Oke, label 8 kita ganti menjadi nomor polisi. Lalu label 9 jenis kendaraannya. Ini adalah data kendaraan berisi data dari kendaraan yang akan diservis, tahun pembuatan, jenis perbaikan yang diinginkan, lalu terakhir adalah estimasi biaya. Oke, seperti biasa tandai, lalu kita perbesar ukurannya sedikit sehingga lebih terlihat. 9 cukup. Oke. Lalu kita atur posisi-posisinya sehingga terlihat lebih rapih.
Oke, data kendaraan. Sip. Iya. Estimasi biaya kita letakkan sedikit ke bawah karena di jenis perbaikan nanti kita akan menggunakan combo box dan checkbox. Pertama, tambahkan text box dulu untuk mengisikan nama, lalu text box lagi untuk nomor handphone, dan satu lagi adalah rich text box. Ya, rich text box ini digunakan sama seperti text box, cuma isinya lebih banyak. Nah, rich. Oke. Ya, lalu di sebelah kanan juga nomor polisi gunakan text box, lalu jenis kendaraan bisa menggunakan combo box karena kendaraannya kan kita tentukan apa jenis kendaraan yang bisa diservis di bengkel kita. Lalu untuk tahun pembuatan gunakan text box aja. Oke. Lalu terakhir tidak jenis perbaikan kita gunakan combo box lagi. Karena kita yang akan menentukan jenis servis apa yang ada di bengkel kita. Atur posisinya. Oke. Lalu kita tambahkan juga checkbox. Jadi di sini kita memiliki di jenis perbaikan nantinya akan ada paket servis. Lalu untuk checkbox adalah untuk masing-masing servisnya. Jadi user bisa menentukan sendiri dia mau servis apa. Oke. Sebagai contoh di sini saya hanya membuat 6 opsi untuk improvisasi atau untuk mungkin jumlahnya ini menyesuaikan dari kebutuhan. Oke, lalu di kanannya kita kasih masing-masing dari checkbox ini sebuah text box. Di sini fungsinya yaitu untuk menempatkan harga dari masing-masing opsi yang diberikan. 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya untuk estimasi biaya juga kita bisa gunakan text box lagi. Lalu sebuah button. Oke. Button lagi dan button lagi. Atur posisinya. Button 1 untuk teksnya kita ganti menjadi button kalkulasi, yaitu button yang akan menghitung jumlah dari masing-masing harga, lalu hasilnya dimunculkan di text box estimasi biaya. Lalu ini untuk button lanjutkan, dan sebelah kirinya itu untuk button keluar. Oke.
Untuk form 1 selesai. Oh ya, label checkbox juga kita harus ganti. Semisal di sini checkbox 1 adalah ganti oli, checkbox 2 tune up, dan seterusnya. Oke, form 1 selesai. Lalu sekarang kita akan berpindah ke form 2. Ya, seperti biasa, klik add new item, lalu klik new form. Lalu atur lagi ukurannya menjadi 800 dan 550 sama seperti form 1. Untuk start position, center screen seperti biasa. Lalu teksnya form 2 samakan saja dengan form 1, yaitu reservasi servis mobil. Oke. Untuk warna background juga diganti. Ya, di form 2 ini karena saya akan menempatkan form konfirmasi data, jadi formnya sebenarnya sama seperti form 1, cuma di form 2 kita tidak menginputkan lagi. Jadi untuk komponen-komponennya kita bisa kopikan dari form 1 sehingga tidak perlu satu persatu kita add objek lagi. Oke. Oke, paste. Posisikan. Combo box kita delete saja karena di sini sebuah form konfirmasi, jadi lebih baik menggunakan text box. Karena di sini kita sebagai user tidak akan dipersilakan untuk memilih atau menginputkan data lagi. Oke. Perbesar. Lalu fontnya kita ganti juga. Oke. Selesai dari form 1. Kita ambil, kita tandai lagi, lalu copy, pastekan lagi di sini. Ya, untuk nextnya kita ganti di sini di konfirmasi data. Untuk tanggal servis kita gunakan text box, bisa kita kopikan saja dengan dari yang sudah ada. Servis. Oke. Kita tambahkan button untuk button next. Lalu klik kanan. Teks kita ubah, lanjutkan, klik kanan, copy, paste. Ini akan menjadi button kembali. Kita atur sebelah pojok kiri. Oke. Ya, setelah selesai kita tambahkan form lagi untuk form ketiga. Di form ketiga kita ubah teksnya lagi menjadi reservasi servis mobil. Lalu start position jadi center screen.
dan ukuran yang berbeda dari ukuran yang sebelumnya. Di sini saya menggunakan ukuran 450 150 kurang besar, 450 kali 400 atau karena di form 3 ini hanya sebagai form terima kasih karena customer telah servis di bengkel ini. Back color kita ganti lagi custom hijau. Lalu komponen yang ada di sini kita pertama beri button, lalu setelah itu ada picture box, lalu rich text box. Choose image. Okay, thank you. Jangan lupa untuk size mode kita ganti menjadi zoom. Okay. Atur ukurannya. Okay. Ya. Oke. Untuk rich text box sendiri back color saya ganti menjadi hitam, lalu tulisannya nanti menjadi warna putih sehingga tidak begitu terlihat membosankan. Dan jangan lupa juga size dari ukurannya kita perbesar, mungkin 14 cukup. Lalu for color yaitu color dari fontnya ganti jadi putih. Untuk button juga diposisikan lalu diperbesar karena buttonnya di sini hanya ada satu button. Oke. Font perbesar. Ganti teksnya menjadi lihat bukti pemesanan. Nanti di form 4 kita akan membuat form bukti pemesanan. Oke. Form 3 selesai, masuk ke form 4 kita add new item lagi. Kita buat form keempat. Ganti ukuran mungkin 550 kali 350 cukup. Ya, lalu start position kita ganti ke center screen. Setelah itu teks juga kita ganti menjadi reservasi servis mobil lagi seperti tadi. Di form 4 ini kita akan banyak menggunakan label, lalu ditambah hanya dengan satu button. Untuk warnanya kita ganti juga, jangan lupa. Label kita ambil saja yang diperlukan untuk untuk bukti pemesanan, yaitu mungkin nama, nomor polisi, jenis kendaraan, jenis perbaikan, dan estimasi biayanya. Oke, klik kanan, copy. Tambahkan label untuk judulnya. Tambahkan label satu lagi karena di form ini kita akan memunculkan sebuah variabel baru, yaitu variabel dari kode pemesanan.
Oke, label 1 ganti jadi bukti pemesanan. Label 2 ganti jadi kode pemesanan. Lalu tandai semuanya. Kita ganti, samakan ukuran fontnya. Font. Oke. Klik. Oke. Atur posisinya, ratakan, samakan. Kita kopikan, paste di situ. Karena yang di kiri bersifat statik dan label yang di sebelah kanan ini dinamik. Dinamik di sini maksudnya adalah label yang di sebelah kanan nilainya bisa berubah bergantung dengan apa yang kita isikan di form 1. Oke, ganti mungkin biar lebih singkat. Lalu agar lebih terlihat pantas mungkin kode pemesanan, nama, alamat, jenis kendaraan, nomor polisi, dan jenis perbaikan. Mungkin estimasi biaya juga kita kasih titik 2 di belakangnya. Kita samakan di sini karena teks di sini tidak memiliki fitur tab. Jadi kita harus menggunakan space. Oke, lalu spasi hingga titik 2-nya berada pada posisi yang sama. Ini bersifat opsional, jika ingin dilakukan silakan lakukan, jika tidak pun tidak masalah karena tidak berpengaruh dengan program yang dibuat. Oke, space lagi. Ya, lalu jenis kendaraan. Nomor polisi. Lalu estimasi biaya. Oke, tambahkan satu button. Di sini adalah button print atau button cetak yang nantinya akan mencetak form ini atau memprint form ini sehingga nanti bisa digunakan sebagai bukti pemesanan. Oke, untuk mencetak kita juga perlu tambahkan sebuah komponen print. Di sini kita menggunakan print form. Ya. Oke, terakhir tambahkan satu form lagi, form 5, itu ukurannya bebas. Di sini terserah mau menggunakan berapa, bebas mau dibuat apa tidak, karena form ini ya hanya form yang menyatakan bahwa pemesanan telah selesai. Oke, ganti teksnya lagi, reservasi servis mobil. Setelah itu ke atas, ganti back colornya lagi.
tambahkan satu label, lalu tambahkan satu button. Ya, label 1, ganti teksnya. Ukurannya diperbesar karena hanya satu label, jadi mungkin gunakan ukuran yang agak besar. 26. Oh, terlalu besar, ganti lagi mungkin 22. Ya, cukup. Oke. Buttonnya juga sama, kita ganti ukuran yang besar, buttonnya bisa diperbesar nantinya. Ukuran 18. Besar buttonnya, geser agak ke tengah. Ganti teksnya jadi keluar. Oke. Ya, setelah selesai membangun interface, sekarang kita mulai masuk ke listing. Pertama form 1, klik 2 kali button lanjutkan. Lalu di sini kita ketikkan listingnya. If textbox 1 or listing ini atau coding ini dimaksudkan untuk jika textbox 1, textbox 2, 3 dan seterusnya itu masih kosong atau masih ada yang kosong, maka button lanjutkan tidak akan diklik, melainkan akan muncul sebuah pop-up message box yang bertuliskan error. Oke. Dan di sini kita tuliskan message box. Oke, yang di dalam tanda petik atau yang berwarna merah itu bisa diisikan sesuka Anda. Ini hanyalah yang berwarna merah ini yaitu pesan yang akan keluar di dalam message box yang dimunculkan. Ada lagi, tambah lagi, else if textbox 11, yaitu textbox untuk estimasi biaya. Nilai estimasi biaya di textbox ini akan muncul setelah button kalkulasi diklik. Jadi jika textbox 11 masih kosong, maka error yang muncul di sini yang saya munculkan contohnya adalah itu klik button atau klik tombol kalkulasi. Else, fungsi else yaitu jika kedua kondisi di atasnya itu tidak terpenuhi. Oke, kembali ke form 1. Ya, untuk jenis perbaikan di sini itemnya atau isinya kita bisa isikan dulu. Di sini saya mencontohkan ada 3 item dalam combo box ini, yaitu ringan, berat, dan lain-lain. Sini beratnya adalah jenis perbaikannya, ada paket ringan, berat, dan lain-lain. Lalu klik 2 kali pada combo box tadi. Ya, kita bisa ganti selected index jadi selected value. Oke. Lalu di sini kita gunakan fungsi if lagi. If combo box 2.text equal ringan, then box 1. Jadi di sini kondisinya adalah jika jenis perbaikannya itu terpilih ringan, maka checkbox tune up dan cek kendaraan ini akan terchecklist. Sini kita lihat
checkbox cek kendaraan adalah checkbox 3 dan tune up adalah checkbox 2. Di sini saya ketikkan checkbox 2 dot checked bukan dot text, oke. Checked equal true. Ya, lalu checkbox 3 dot check equal true. Oke, lalu untuk checkbox yang lainnya, karena jika terpilih ringan tidak saya hanya menginginkan 2 yang terchecklist, maka untuk checkbox yang lainnya sama fungsinya checkbox dot check, tapi nilainya kita ganti jadi false. Oke. False. Lagi checkbox 5 false. Checkbox 6 false. Oke. Checkbox 1.enabled false. Nah, kalau enabled ditujukan difungsikan untuk jika combo box 2 bernilai ringan, maka checkbox 1 checkbox 1, checkbox 2 yang lainnya akan disable. Oke, lalu ulangi langkah-langkah di atas sampai ke checkbox 6. Lalu kita bisa gunakan else if combo box 2.text sama dengan berat. Dan ya, untuk mempersingkat waktu bisa kopikan saja dari yang di atas, klik kanan, copy, klik kanan lagi, paste. Nah, lalu ya, kita cari checkboxnya namanya apa, lalu kita cari jika jenis perbaikan terpilih berat, apa yang ingin di checklist. Misal yang pertama adalah ganti oli, yaitu checkbox 1. Balancing itu checkbox 5. Jadi checkbox 1 sampai checkbox 5 jika di combo box terpilih berat, maka checkbox 1 sampai checkbox 5 akan terchecklist. Nah, di sini hanya sebagai contoh ya. Semuanya tetap terserah Anda ingin membuat seperti apa. True. Oke. Sama seperti tadi, sekarang kita buat else. Combo box 3 lain ya. Ini combo box 2. Di sini kita bisa menggunakan fungsi else if saja karena ada kondisi baru, yaitu kalau combo box 2 lain-lain. Oke. Sini kita kopikan checkbox 1 sampai 6 enable karena ketika terpilih lain-lain, maka checkbox 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan ter-enable. Jadi bisa diklik, terserah user ingin milih yang mana. Oke, ganti nilai false menjadi true. Oke. Ya, setelah selesai kembali ke form 1, klik button keluar. Ini button keluar hanya fungsinya mudah sekali, yaitu hanya end. Oke, end. Karena fungsinya hanya untuk mengakhiri aplikasi atau mengakhiri program ini. Lalu kita klik, kita lihat text boxnya adalah text box 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita klik 2 kali pada checkboxnya, sehingga jika nanti nilai ceknya itu berubah antara terchecklist dan tidak terchecklist, maka di text box di sampingnya itu akan terisi. Jadi pertama kita gunakan if lagi, checkbox 1.check, dan text box 5, karena tadi text box yang di sampingnya checkbox 1 adalah text box 5. Text
500.000 else textbox 5.text equal petik 2 kali. Nah, ini berfungsi sehingga jika checkboxnya tidak tercek maka akan kosong. Lalu ulangi langkah tersebut hingga ke checkbox ke-6. Kita ulangi semuanya, sinkronkan antara checkbox dengan textbox. Oke. Lalu setelah itu untuk button kalkulasi, kita klik 2 kali. Jadi button kalkulasi ini kan untuk menghitung. Jadi fungsinya yaitu untuk menjumlahkan dari textbox 5 hingga textbox 10. Oke, gunakan fungsi textbox11.text val. Val di sini adalah untuk mengambil nilai dari nilai di dalam textbox, jadi nilai berupa angka sehingga bisa dihitung. Kalau hanya menggunakan textbox 5.text itu tidak akan terjumlah. Val Oke, ulangi langkah-langkah tersebut hingga textbox ke-10. Ya. Oke, great. Oh ya, jangan lupa juga untuk nilai dari masing-masing harganya. Di sini bebas diisikan berapa. Misalnya saya yang checkbox 1 500.000, checkbox 2 150.000. Bahkan checkbox 4 saya isikan 1 juta. Ini terserah, bebas. Oke, ini selesai. Untuk checkbox 6 yaitu body repair. Di sini tidak mungkin berisi harga. Jadi body repair kan biasanya juga itu bergantung dengan kerusakannya. Jadi untuk body repair saya tidak masukkan angka, tapi saya masukkan tergantung kerusakan. Atau bisa diganti jadi mungkin lihat kerusakan ya, karena tergantung kerusakan sepertinya terlalu panjang untuk textbox yang terbatas. Oke. Listing form 1 selesai. Di sini lalu kita masuk ya listing form 2 mungkin. Oh ya, ada yang terlupa listing di form 1 itu. Ada juga kita masukkan lagi di form 1 load ya. Jadi ketika form 1-nya di load itu saya ingin checkbox 1 sampai checkbox 6 dan textbox 5 sampai dengan textbox 10 itu terdisable atau tidak bisa diedit. Jadi read only. Oke. Ini saya ganti nilainya jadi false. Semuanya ganti jadi false. False. Oke. Tambah lagi jangan lupa untuk textbox juga. Textbox 5 ya. Not enabled. Equal false. 6 enabled. False. 7 false sampai ke textbox ke-10. Kita buat menjadi false. Textbox 11 juga kita buat menjadi false karena itu estimasi biaya. Jadi sehingga agar tidak bisa diedit oleh user atau oleh penggunanya. Oke, form 1 selesai. Sekarang apa ya?
Oh ya, untuk jenis kendaraan jangan lupa juga isikan itemnya. Di sini sebagai contoh saja saya masukkan mungkin Audi, BMW, Honda, Toyota, Suzuki, Ford. Terserah Anda mau mengisikan apa. Kalau di sini sebagai contoh adalah servis mobil, ya saya masukkan merek-merek mobil. Oke. Sekarang kita masuk ke form 2. Di form 2 ini hanya mengambil data dari form 1. Oke, jadi semuanya kita buat menjadi read only. Tandai semua, lalu masuk lihat ke kolom properties. Dari read only kita ubah jadi true. Jadi di konfirmasi data ini, datanya tidak bisa dirubah oleh user. Oke, form 2 underscore load. Textbox 1 nilainya kita samakan dengan textbox 1 di form 1, maka gunakan fungsi form1.textbox1.text. Lalu textbox 2 kita samakan nilainya dengan textbox 2 di form 1. Oke. Oke, textbox 3 .text. Nah, textbox 4 .text. Text. Iya. Satu lagi untuk jenis kendaraan di sini yaitu textbox kelima. Tapi di form 1 jenis kendaraan berada di combo box. Sama seperti jenis perbaikan. Nah, makanya di listingnya kita gunakan menjadi textbox 5.text equal form 1, bukan textbox 5, tapi kita gunakan combo box 1. Oke, begitupun textbox 6 tadi untuk jenis perbaikan. Ya, kembali ke form 2 desain. Di sini estimasi biaya adalah textbox 11. Oke, di form 1 kita lihat juga untuk estimasi biaya. Di sini juga textbox 11. Di sini kita tuliskan textbox 11.text equal form 1.textbox 11.text. Oke. Balik ke form 2. Untuk tanggal sini menggunakan textbox 7 dan di form 1 menggunakan datetime picker. Maka di form 2 textbox 7.text sama dengan form 1 datetime picker .value, karena di sini kita akan mengambil value atau nilai dari datetime picker, lalu kita ubah value-nya itu menjadi string, makanya ditambahkan .toString. Lalu dalam kurung, dalam tanda petik adalah format tanggal yang diinginkan. Saya gunakan DDMMYYYY, yaitu tanggal, bulan, lalu tahun. Oke. Ya, ke form 2 lagi, button kembali, kita gunakan me.height form 1.show, karena jika kita klik kita akan kembali ke form 1. Oke, lalu untuk button lanjutkan me.height form 3.show, karena jika diklik kita akan melanjutkan ke form 3. Oke. Form 2 selesai, kita masuk ke form 3 sekarang. Hanya ada button dan rich text box. Oke, ketika kita masukkan listing button dulu, jadi ketika button diklik, ya, kita akan menuju ke form 4. Oke.
Lalu di form 3 di sini ada rich text box. Kita klik 2 kali di formnya. Oke, di formnya. Jadi ketika formnya di load itu, rich text box 1.text akan bernilai seperti apa yang kita inginkan. Di sini saya contohkan sebuah ucapan terima kasih ke user. Oke. Kita ketikkan dalam tanda petik terima kasih spasi petik. Nah, lalu dan form 1.textbox 1.text. Jadi di sini nanti textbox 1 ini di form 1 itu kan adalah nama ya. Jadi nanti yang muncul adalah terima kasih spasi nama, lalu ada spasi lagi atas kepercayaan Anda terhadap bengkel kami. Nah, untuk untuk tulisan yang berwarna merah ini bisa Anda sesuaikan sendiri, terserah Anda karena tidak berpengaruh. Oke, kami tunggu kedatangan Anda pada tanggal. Nah, karena saya akan mengambil nilai dari datetime picker di form 1, maka saya tutup dulu kalimatnya dengan petik, lalu tambahkan dan, lalu ambil nilai apa yang kita inginkan. Di sini form 1.datetime picker 1.value to string. Oke, formatnya seperti biasa, seperti tadi. Tambahkan lagi. Dan kami tunggu kedatangan berikutnya. Oke. Ya, ini bisa kita lihat jadi formatnya seperti ini. Ada form 1.textbox1.text, lalu ada form 1.datetime-picker 1.value to string. Jadi di sini kita akan memadukan teks dengan dengan nilai yang sudah kita isikan di form 1. Oke, lalu sekarang kita menuju ke form 4. Form 4 tidak jauh beda dari form 2 karena fungsinya hanya untuk memanggil. Ya. Tapi bedanya di sini menggunakan label, sedangkan di form 2 menggunakan text box. Oke, biasa klik 2 kali di formnya. Itu di sini saya akan mendeklarasikan sebuah angka random, yaitu untuk angka kode pemesanan. Jadi pertama dim random as integer, lalu random sama dengan RND. RND adalah fungsi random yang sudah disediakan oleh Visual Basic. Anda tinggal menggunakan. Di sini buka kurung tutup, lalu bintang. Nah, di sini saya masukkan nilainya adalah 1 miliar. Bukan 1 miliar, 100 juta. 100 juta terdiri dari 9 digit. Jadi di sini randomnya itu bukan random angka apa yang akan muncul, tapi berapa digit angkanya yang akan muncul gitu. Oke. Lalu di sini kode alamat, jangan lupa kita harus cek dulu namanya apa, jadi sehingga agar benar pemanggilannya ya. Untuk nama untuk label 3 di sini adalah kode, jadi label 3.text sama dengan random. Oke, untuk nama kita cek lagi name-nya yaitu label 15. Oke, jadi di sini kita ketikkan label 15.text sama dengan form 1. Kembali lagi kita panggil lagi atau kita ambil lagi nilai dari textbox 1 di form 1 yaitu textbox nama untuk ditempatkan di label 15, yaitu label nama juga di bukti pemesanan. Oke, lalu alamat label 14, lalu nomor polisi label 13, estimasi biaya label 4, jenis perbaikan label 6. Jadi harus diperhatikan apa name-nya ya. Oke, Anda juga bisa mengganti name-nya supaya lebih mudah. Cuma untuk mempersingkat waktu saya tidak mencontohkan tutorial untuk mengganti name karena sangat mudah pastinya. Oke, label 14 tadi adalah alamat. Alamat kita ambil dari rich text box 1 di form 1. Oke, label 13. Itu tadi label 13 adalah nomor polisi. Kita cek dulu di form 1. Mana form 1? Oke, form 1. Nomor polisi ini text box berapa? Kita cek dulu. Nah, nomor polisi text box 3. Jadi di form 4 label 13 yaitu label nomor polisi, kita samakan atau kita ambil nilainya itu dari
text box 3 di form 1, yaitu text box nomor polisi juga. Jenis kendaraan label 10, jenis perbaikan label 6. Seperti kita tahu, jenis kendaraan dan jenis perbaikan di sini adalah combo box. Oke, jadi di form 4 tadi label 10.text itu sama dengan form 1.combobox 1 karena jenis kendaraan itu di combo box 1. Lalu untuk label 6 yaitu label jenis perbaikan itu di form 1 juga di combo box 2.next. Oke, lalu ada estimasi biaya. Estimasi biaya di sini menggunakan label 4 di form 1. Estimasi biayanya adalah di text box 11. Oke, jadi di sini kita tuliskan label 4.text itu akan sama dengan form 1.textbox 11.text. Oke, form 4. Iya, di sini juga kan ada fungsi cetak, fungsi print. Jadi kita klik 2 kali pada button print atau button cetak di sini contohnya. Ya. Di sini saya fungsikan button 1.visible equal false. Jadi ketika buttonnya diklik, buttonnya akan menghilang. Kenapa? Karena kita akan mengeprint form 4. Kita akan print form 4. Jadi kan kalau di print masa iya ada buttonnya, kan enggak lah. Nah, jadi buttonnya kita hilangkan dulu. Lalu kita masukkan fungsi printnya, yaitu print form 1.print. Jadi tadi kan kita sudah menempatkan komponen print form 1 ya. Nah, lalu setelah print selesai, kita juga akan memunculkan form 5. Dan akan menyembunyikan form 4. Nah, sekarang masuk ke form 5. Di form 5 fungsinya hanya ada N karena cuma ada button keluar. Oke. Di form 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai listingnya. Ya. Oke, sekian tutorial pembuatan aplikasi reservasi dari kami. Ini adalah tutorial kedua kami dalam rangka tugas teknologi informasi praktikum. Ya, terima kasih telah menyaksikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.